Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Khuratus Sarifah dan juga dua teman saya Sofi Khairuniswah beserta Nur Hidayah Inka Saputri. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang meresum buku filsafat umum oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Filsafat Barat zaman modern abad 17. A. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan pengetes pengetahuan. Rasionalisme sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu rasionalisme dalam bidang agama, yang biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama, dan rasionalisme dalam bidang filsafat yang berguna sebagai teori pengetahuan. Saya Nurdin Saputri akan menjelaskan tentang para tokoh aliran rasionalisme dan pemikirannya. Yang pertama, Descartes. Untuk menemukan basis yang kuat bagi filsafat, Descartes meragukan lebih dahulu segala sesuatu yang dapat diragukan. Fondasinya dalam filsafatnya adalah aku yang berpikir. Pemikiran itulah yang pantas dijadikan dasar filsafat karena aku yang berpikir itulah yang benar-benar ada. Tidak diragukan, bukan kamu atau pikiranmu. Disinilah kelihatan sifat subjektif, individualistis, humanis dalam filsafat Descartes. Sifat-sifat inilah yang nantinya akan mendorong perkembangan filsafat pada abad modern. Yang kedua adalah Spinoza. Spinoza mengikuti metode Descartes dalam metafisikanya. Spinoza adalah seorang kafir. Dia berpendapat bahwa Tuhan dan alam adalah satu dan sama. Posisi ini disebut dengan panteisme, yang secara harfiah berarti semua adalah Tuhan. Jadi, ia menentang baik Yahudi maupun Kristen. Spinoza percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksudnya adalah alam semesta ini. Tuhan Spinoza amat berbeda dari Tuhan Yahudi, Kristen, maupun Islam. Yang ketiga adalah Leibniz. Metafisika Leibniz memusatkan perhatian pada substansi yaitu hidup dan setiap sesuatu yang terjadi untuk suatu tujuan. Prinsip filsafat Leibniz adalah prinsip akal yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan sesuatu harus mempunyai alasan. Bahkan Tuhan juga harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. B. Aliran empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dari mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani emperia yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini, perlu dipahami lebih dahulu dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Saya, Sofia Khairuniswah, akan menjelaskan para tokoh aliran empirisme dan juga pemikirannya. Yang pertama yaitu John Locke. Filsafat John Locke dapat dikatakan anti-metafisika, di mana ia itu menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, namun ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes dan menolak metode deduktif Descartes dan menggantikannya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman. Bahkan, Locke itu menolak yang namanya akal. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan juga cara penarikannya itu menggunakan metode induksi. Yang kedua yaitu ada David Hume. Hume menggunakan 3 argumen untuk menganalisa sesuatu. Yang pertama yaitu adanya ide tentang sebab akibat, di mana suatu kejadian itu disebabkan oleh kejadian yang lain. Yang kedua yaitu kita mempunyai kausalitas dan penerapannya secara universal, di mana kita dapat memperkirakan masa lalu dan masa depan kejadian. Yang ketiga yaitu dunia luar diri memang ada, yaitu dunia yang bebas dari pengalaman kita. Dunia itu ada sekalipun kita tidak akan mempunyai kesan ataupun ide tentangnya. Hume seperti menolak adanya pengertian substansi yang tidak dapat dipahami. Ia tetap seorang skeptik yang menolak adanya Tuhan.
ia tetap bertahan pada pendiriannya bahwa kita menerima eksistensi hanya bila eksistensi itu memang eksisten. Yang ketiga yaitu ada Herbert Spencer. Empirismenya itu terlihat jelas dalam filsafatnya tentang The Great Unknowable. Menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Memang benar, di belakang gejala-gejala tersebut ada suatu dasar yang absolut, tetapi yang absolut itu tidak dapat kita kenali. Secara prinsip pengenalannya itu hanya menyangkut relasi-relasi antar gejala. Di belakang gejala-gejala itu ada sesuatu yang oleh Spencer disebut dengan yang tidak diketahui atau the great unknowable. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa menurut Spencer, metafisika itu menjadi tidak mungkin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.